Saya sama Mami harus berangkat ke Lampung. Kalau dia ketinggalan pesawat gimana? Saya jelaskan, saya bicara seperti itu, bicaranya memakai. Saya tidak tahu kalau perintahan selama ini. Saya sebentar tapi tidak berkurang. Adalah korban lain yang speak up. Kalau saya pernah menguras mereka, satu lagi tidak ada. Tidak apa lagi. Hanya bisa gadis. Kalau kecil lebih Ya itu mulia. Sebetulnya besok gadis itu tidak melaporkan saya. Dia tuh mau melaporkan besok gadis, tapi itu mau melaporkan dokter. Tapi kenapa saya? Saya juga sindikat. Saya ada ketemu baru 2 kali. Saya senang banget. Oh, aku bilang anakku besok ulang tahun, Askara. Iya. Aska, Abang, selamat ulang tahun. Panjang umur. Ya Allah kan. Artis Nikita Mirzani sempat emosi dan menangis dicecar jaksa penuntut umum, dan artis Vista Putri sebagai sahabatnya sangat terharu dan ikut sedih. Yang memberikan support semangat buat Nikita Mirzani. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kelancaran jalan kemudahan buat Nikita Mirzani. Nikita emosi, sidang kasus dugaan pidana artis Nikita Mirzani berlanjut ke agenda pemeriksaan terdakwa. Setelah sebelumnya mendengar keterangan 2 saksi ahli yang dihadirkan di PN Jakarta Selatan, yang disampaikan kepada wartawan media news viralkata.com Kamis, 2 Oktober 2025. Nikita Mirzani yang dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa penuntut umum terkait beberapa unggahannya sempat emosi dan sampai ditenangkan hakim. Sidang kasus dugaan pidana artis Nikita Mirzani berlanjut ke agenda pemeriksaan terdakwa. Setelah sebelumnya mendengar keterangan 2 saksi ahli yang dihadirkan di PN Jakarta Selatan, Kamis, 2 Oktober 2025. Nikita Mirzani dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa penuntut umum terkait beberapa unggahannya yang dianggap merujuk ke Reza Gladys. Termasuk ketika ada pembicaraan Nikita Mirzani dengan Dr. Oki Pratama yang diduga menyindir Reza Gladys. Jaksa menanyakan isi chat yang dianggap menyinggung soal aib Dr. Reza Gladys dan pernyataan Nikita yang menyebut satu persatu akan kena olehnya. Menjawab pertanyaan tersebut, Nikita menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah kelompok yang diduga menjual produk skincare berbahaya. Karena mereka satu geng dan mereka memang menjual produk-produk yang memang seharusnya tidak menjual, tidak boleh dijual, kata Nikita Mirzani di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 2 Oktober 2025. Dan memang sudah dicek diuji lab sama dokter. Dan banyak dokter-dokter lainnya di sosial media sudah poating juga bahwasanya produk-produk mereka semuanya overklaim, ucap Nikita.
Ketika jaksa terus menggali maksud pernyataan, satu-satu deh pokoknya kena. Nikita menjawab dengan nada meninggi. Jadi gini, jaksa. Postingan saya itu, mau postingan saya di Instagram kek, mau postingan saya di TikTok kek, memang selalu dilihat oleh aparatur negara. Contohnya ya, di Makassar itu sudah ada yang didakwa dan sudah divonis 5 tahun penjara. Ya, yang namanya Mira Hayati, Ratu Glow, Ratu Skincare. Itu sudah didakwakan, itu karena dari postingan saya, jelas Nikita. Ya, jadi segala sesuatu yang saya posting atau saya repost itu memang selalu diperhatikan, apalagi urusannya dengan skincare, itu pasti jadi bahan jadi bahan pembicaraan, jadi bukan jadi viral, jadi aparat itu melihat dari sosial media saya gitu, terangnya. Jaksa kembali menekankan soal maksud dari Nikita yang kerap menyebut kata kena dalam beberapa unggahan dan live-nya. Kena itu maksudnya adalah saya pasti akan merepost semua postingan-postingan orang-orang yang sudah mereview produk tersebut. Bukan saya yang mereview ya, tegas Nikita. Ketika ditanya lagi apakah ia menambahkan komentar atau narasi dalam unggahan tersebut, Nikita membantah. Tidak ada saya tambahkan. Kalau repostan itu saya tidak pernah menambahkan apapun, katanya. Benar-benar hanya repostan dari sosial media orang lain saya masukkan ke sosial media saya tanpa saya tambahkan kata-kata atau apapun itu, tutur Nikita. Ketika pesawat gimana? Sedangkan jamnya itu berdempetan dengan pesawat saya yang langsung Lampung. Sama-sama yang punya dokter. Yang satu Soneo dia bilang, yang satu lagi Burgen. Makanya saya bilang, ini ada di sosial media. Ternyata ada, bukan nggak ada. Tapi sih, saya kira memang tidak mau untuk merepost satu dia. Dia sempat bilang, tapi waktu itu yang dia bilang adalah produknya Richard ya. Jadi gini, di Perskin ini produknya sama kayak punya Reza Gadis, sama. Cuma membedakannya aja. Yang satu ditempel stiker atas nama brandnya Richard Lee, yang satu ditempel stiker atas nama brandnya Latisha, sama. Tapi kalau kata-kata sehancur dari Reza sebagai dokter itu benar ya, yang diforwardkan kepada Mahil ya. Saudara kirim kepada Mahil, Itu saya ketik untuk Mahil, bukan untuk diforwardin. Saya ketik ke Mahil, saya tidak tahu Mahil diforwardin atau enggak, saya tidak tahu. Tapi saya cuma ngomong ke Mahil. Walaupun itu jaringannya nempel dengan bukti kemudian. Betul, Bapak. Jangan kalau Bapak kan makanya udah jalan ada sama saya. Jadi apapun yang ada di chat itu soal saya jalan. Jadi saya bisa jelaskan, saya bicara seperti itu, bicaranya ke Mahil. Saya tidak tahu kalau Mahil itu diforwardin ke Reza, saya tidak tahu. Oke. Saya baru tahu itu ketika ada di BRI. Oke. Sekarang ini, duit 4 miliar sudah saudara terima, betul? Ya itu kerjaan saya. Kedua, dia ngomong, ini menurut Mahil dan ternyata benar rekamannya sama yang Mahil bicara ke saya. Dia minta namanya diperbaiki karena namanya sudah jelek dan relatif. Nah, pertanyaan saya, Ada rekamannya nanti. 4 miliar berarti bukan endorse itu? Itu saya, gini Pak Jaksa, saya ini seorang selebriti Pak Jaksa, ya. Orang memakai jasa saya tentu harus bayar. Dan saya juga bukan artis abal-abal, saya bukan artis yang tidak terkenal. Satu negara Indonesia ini kenal saya sampai ke pelosoknya. Jadi kalau saya meminta uang jasa saya wajar. Nah, dia minta diperbaiki namanya karena nama dia sudah jelek sama Dokter. Sama dia minta di review yang baik-baik soal skincare dia
Dibayar dengan menggunakan saya dikasih cek dan berupa uang cash yang cash yang sudah saya ambil, tapi saya titipkan ke timnya Dr. Rocky untuk tunai di Bank Mandiri. Baik, itu karyawannya datang langsung ya, datang pada saat itu, makanya akhirnya terdakwa memberikan pesan di 4 liter ya dengan biaya itu karena sudah dikasih ceknya dan uang cashnya. Cashnya saya tidak ambil. Oh, tidak ambil, hanya cashnya aja. Itu kan hanya ceknya saja. Hanya ceknya saja. Itu kan percakapan terdakwa di jam 3.19 PM, berarti sekitar jam 3 sore ya. Kemudian itu kan terdakwa menyuruh saksi Oki Pratama menyuruh karyawannya untuk datang ke tempat terdakwa kan atas seizin Oki kan pasti ya. Tapi kenapa di jam 8 malam terdakwa saksi Oki Pratama mengatakan kepada terdakwa sudah dikirim air genderanya Ami. Kemudian terdakwa menjawab, kan udah bayar UKM dia. Oh, berarti dia udah kasih ya, besok harus ditagih lagi gitu. Aku masih meeting, jadi aku nggak bisa angkat telepon dia itu. Jadi bagaimana terkait dengan penjelasan itu kan setelah Ma'il meminta mau ditransfer kemana yang 2 miliarnya. Makanya kan ada rekening Bumi Alfa itu. Ya, ya. Tapi sampai akhirnya saya ketemu Ma'il, saya tidak pernah tahu berapa bilnya itu uang. Tidak tahu. Di 4M bahasanya bil 4 liter, kemudian terdakwa menjawab lagi sudah dikirim air liternya Ami, kemudian terdakwa menjawab lagi kan udah bayar belanja dia, sisanya besok lagi terdakwa kita menanyakan dan tidak tahu bilnya sampai endingnya berapa, bukan 4 miliar yang 4 liter di awal itu. Ma'il telepon-teleponan sama Reza, saya tidak tahu berapa kali dan Ya, oke. Mengedukasi masyarakat, Edukasi masyarakat dengan sehingga betul. Oke. Namun kenapa terdakwa pada saat itu mau menerima uang dari Reza Zalis 4 miliar, padahal produk tersebut itu overkill? Kan saya berikan Tunggu sebentar ya sekalian ya. Dan kemudian pada saat semuanya lunas, yang 2 M itu ditransfer, terus kemudian yang 2 M cash, pada saat itu terdakwa baru mau berbicara dengan Reza Zalis melalui handphone yang pakai. Tadi saya bilang, kenapa hanya saya mau menerima? Karena saya sempat berkomunikasi dengan Dr. Oki. Saya tanya, Dok, ini si Reza bagaimana orangnya? Dia bilang sama saya itu baru untuk memperbaiki skincare-nya yang memperbaiki skincare-nya, tapi pada saat itu tidak berbicara mengenai hasil medis. Setelah menerima uang, ya kan, kemudian terdakwa sudah tidak lagi melakukan omongan tentang Reza Zalis di live TikTok-nya. tidak. Ya, oke. Nah, tapi terdakwa mengatakan sambil menunggu Reza Zalis untuk memperbaiki produknya. Apakah sudah diperbaiki? Tapi sekarang aja belum, Bu. Ini masih jual skincare yang overklaim. Baik. Berarti kenapa uang itu saudara gunakan untuk skincare dari saudara? Namanya aplikasi rumah sekolah. Bukan menunggu dulu sampai benar-benar diperbaiki baru ada gunakan uang itu. Iya kan? Namanya berurusan dengan seorang selebriti yang memakai jasanya. Ini bukan bicara soal teman saya aja ya. Teman saya punya teman namanya William Ongsu, saya punya teman namanya Kaipan Gunawan, saya punya teman namanya Luna Maya. Semuanya seperti itu. Kalau mau memakai jasanya dia bayar dulu. Iya, Tidak ada bayar di belakang nanti ketika dia yang udah memperbaiki atau segala macam, nggak ada. Karena ketika saya menerima satu pekerjaan untuk mereview skincare, saya tidak boleh mengambil skincare yang lain. Ya, baik, cukup yang mulia. Saya bingung, kenapa saya disidangin? Kenapa saya ditahan selama ini? Saya sudah ditahan, alhamdulillah ada nggak korban lain yang speak up kalau saya pernah memeras mereka? Satu lagi tidak ada di 8 bulan ini. Hanya Reza Zalis yang menuduh saya pemeras, yang selalu JPU bilang memeras. Saya akan fokus ke video yang ditunjukkan. Ya itu yang mulia. Sebetulnya Reza Zalis itu tidak melakukan saya yang mulia. Dia tuh mau melakukan Reza
bayar buzzer untuk menghina saya sama saya ditahan. Jangan bukan saya doang, tapi anak-anak saya juga. Itu diakui oleh buzzer-buzzernya yang tidak dibayar oleh buzzer. Itu akan buktinya. Itu berapa? Tapi saya tinggal dong. Saya itu sudah lama pulang. Jadi biar semua ada saya semua sendiri. Udah selesai itu. Kalau tak berjalan tidak terlalu pusing. Tapi waktu berada di semua saya sedih, sakit hati, dan menangis. Karena saya tidak pernah meninggalkan anak saya selama ini dengan kasus yang mengada-ngada. Sebagai seorang selebriti, apakah ada tawaran-tawaran pekerjaan dalam dunia entertainment yang di-cancel karena posisi Anda sekarang? Banyak. Harusnya selama 4 bulan ini saya ada tuh kurang lebih 25 kontrak yang sudah deal. Ada 3 film. Sekarang udah tak ada. Di bioskop kan saya apa ya namanya itu buat aplikasi itu kayak series itu juga sudah selesai sekarang tuh. Film apa? Karena sebagai tulisan saya nanti bulan depan itu ada Coming Age dan Pollution harusnya ada saya. Seharusnya Anda tidak membayar pembayaran berapa itu kalau Anda tidak di dalam posisi status hukum sebagai terdakwa? Saya dibayar untuk film tergantung. Kalau hanya kalau peran utama yang membantu itu kita 400 juta. Selain dari kontrak-kontrak pekerjaan tersebut, dari mana penghasilan Anda setiap harinya? Jadi ibu saya tidak pernah merasa orang sama saya melakukan hal seperti itu. Namanya Reza Gadis yang melakukan saya. Dari semua stiker-stiker yang saya posting yang berbahaya, bermerkuri dan hidrogen, tidak ada dipungut biaya untuk membayar saya. Kenapa saya terima panggilan itu? Tadi saya bilang karena punya kedekatan dengan Dr. Oki. Artinya saudara tetap merasa saudara benar gitu ya? Bukan saya merasa benar dan mulia, tapi memang saya benar. Saya tidak melakukan yang dituduhkan. Saudara sebelumnya pernah ada kasus hukum? Pernah, tapi selalu kasusnya yang pertama itu KDRT sama suami. Pernah ada sampai dijatuhi pidana? Pidana itu di 2015 saja. Tentang pasal apa? Berantem sama orang saya rugi muka orang keluarga. Mukul 5 orang. Cuma itu ada. Itu saja. Karena proses yang saya alami itu tidak normal yang mulia. Dari awal pelaporan di cyber itu tidak ada klarifikasi biasa, tidak ada lagi, tidak ada sidik. Tiba-tiba saya langsung datang dijadikan saksi pertama, 5 kemudian saya dijadikan tersangka, lalu saya ditahan. Cepat sekali yang mulia. Tidak sampai 1 bulan saya ditersangkakan dan ditahan. Dan banyak sekali yang saya tahu, tapi saya masih menjaga mulut saya mulia. Saya tahu tentang bagaimana prosesnya di Polda, saya tahu bagaimana DPU, tapi saya tidak mau bicara. Nanti saya jauh. Cukup yang mulia.
Teteh, punten, teteh. Punten, punten. Nikita. Oh iya. Semangat ya kak. Sekarang kan? Nikita. Niki dapat salam Kabar dari ya? penggemar di Medan kak. Lu puas nggak ini rekaman diputar? Iya. Saya senang banget. Oh, aku bilang anakku besok ulang tahun Askara Kima. Iya. Aska, abang, selamat ulang tahun. Panjang umur. Ya Allah kan. Maaf, Ami tahun ini nggak bisa rayain sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah masalahnya cepat selesai, nanti kita bisa kumpul sama-sama. Amin ya Allah, amin. Tadi Nikita, Ya, sangat memuaskan ya, maksudnya ya, dalam menjawab JPU ya, sangat memuaskan sekali. Dan yang sangat klimaksnya adalah pada waktu pemutaran rekaman ya tadi ya. Di situ saya sempat shock. Ternyata ngomong nggak sih gue? Ya, mungkin masyarakat udah menyaksikan ya semuanya ya. Katanya sudah di ini dengan jenderal-jenderal atau apapun itu ya. Kami semua sih sempat shock ya. Dan Niki tadi sempat saya sempat berbisik ke Niki, sabar, iya kak katanya. Ya sebagai ibu gimana kak? Kita sama-sama sebagai ibu katanya gitu. Dari persidangan awal dia udah pusing emang, keadaannya udah capek. Terus saya kasih minyak massage oil kan, dipakai sama dia karena waktu break tadi sempat diiniin sama ya salah satu sahabat kita juga lah ya, saudaranya ya. Tuh kesehatannya Niki ya gimana sih Mas, orang mikir ya, namanya orang mikir pasti kan kondisinya itu ini banget tertekan sekali gitu. Dan Niki sih kurus ya, baru lihat ini sidang yang ini badannya kurus, punggungnya memang dari dulu dia ada masalah gitu. Tadi sedikit istirahat dia di ruang kesehatan. Terus tadi dia yang saya juga sebagai ibu ya. Saya juga sebagai ibu, saya bisa merasakan bagaimana sedihnya dia sebagai orang yang dia sampai berbicara, saya ini nggak ada apa-apa. Pertama saya menjadi saksi, yang kedua saya dimasukkan, lantas saya dijadikan terdakwa secepat itu yang mulia katanya si Niki kan. Nah di sini sebenarnya salah saya itu apa katanya. Kita sama-sama sebagai perempuan punya anak. Saya nggak pernah seperti ini. Baru ini saya meninggalkan anak selama ini. Iyalah Mas, kalau dipikir ya mas media ya, saya aja kalau pergi syuting luar kota aja
3-4 hari atau syuting film ya, 10 hari aja kayak udah berasa bagaimana ya. Ini Niki yang mungkin nggak tahu ini nanti bagaimana, dan sudah menjalanin sudah 8 bulan ya, udah 8 bulan itu ya, itu kayak apa udah. Jadi tadi dia nangis noleh ke saya, adiknya pun juga di samping saya tadi kan, si Lintang juga ya, karena Niki adalah tulang punggung keluarga gitu. Si adiknya juga cerita kakak aku baru lulus kata gitu, semua itu Kak Niki semuanya ya. Kalau laki sih adiknya Lintang ya, maksudnya ya berkaca-kaca ya ngelihat kakaknya seperti itu. Saya aja sampai, karena saya ya sama-sama sebagai perempuan merasakan sebagai ibu ya, melihat ditinggal yang berbulan-bulan seperti itu, rasanya ya Allah ya. Sampai Niki bilang, saya ini salah apa sampai dibeginikan sekali gitu. Tidak ada tadi bukan harusnya tadi yang melaporkan bukan iya, yang dilaporkan harusnya bukan saya ya ngomongnya ya, tapi itu ya, iya, jadi ya harapan ke depannya buat kita ya, sabar buat Niki, karena saya tuh tahu banget Niki ya. Dia tuh punya sakit yang maksudnya yang ya sedikit kalau kecapean, kambuh, kayak yang saya bilang tadi, tulangnya sini kan. Itu harusnya dipen, tapi enggak gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau duduk terlalu lama, terus ya tadi karena sama-sama sebagai ibu ya, dan kami tuh berteman, kami bersahabat, jadi emang bener-bener saya sampai nggak bisa ngomong, sampai speechless saya ngelihat tadi.